Aku bilang karena aku pengen belajar ini tentang dunia entertainment juga yang bisa dikaitkan dengan arsitektur gitu kan. Terus si pewawancara ini tertarik kan sama itu, terus ditanyain kayak suruh cerita lebih lanjut gitu. Terus aku bilang aku punya role model dan aku tahu role model ini dari series Netflix, dan gara-gara itu malah jadi ngomongin series Netflix. Aku kayak gitu. Selamat datang di Pojok Bicara. Di pojok kita berbicara. Halo semuanya, perkenalkan aku Patu Janitra dari Teknik Arsitektur 2018. Halo, aku Melisan dan aku dari jurusan Hubungan Internasional 2018. Halo semua, aku Juan Rafael Putra Pratama, aku dari jurusan Teknik Mesin angkatan 2018. Halo, aku Harato Zozran dari Antropologi Budaya angkatan 2018. Yeay! Teman-teman, kabarnya gimana setelah dari program IISMA? Baik, tapi kayaknya gara-gara kita sama-sama 2018 berarti sama-sama skripsian kali. Iya, aduh, diingetin anjir. Belum ada progres ya? Sama. Baru selesai KKN ya bahkan kalian berdua. Iya, baru selesai belum KKN. selesai. Belum selesai ya? Belum Iya, maunya penarikan. Oke, jadi kemarin waktu di IISMA kalian milih house country atau university itu ya? di mana ya? Kalau aku di US dan universitasnya di Michigan State University. Kalau aku sendiri soalnya aku milih di KU Leuven di Belgia. Kalau aku di UK, di University of Birmingham. Kalau kamu tahu Aston Villa tuh dari situ tuh. Oh gitu. Kalau aku di Penn State University, itu musuhnya Michigan kemarin. Last game-nya football ya? Iya, Penn State kalah. Nggak ngerti. Untuk tips and trick memilih host country-nya kalian kira-kira ada nggak sebelum memilih? Oh, aku mau di Penn State gitu. Bentar, dia dari tadi nanya kan. Kamu jawab dulu. Kamu jawab duluan. Silakan. Kalau aku sendiri sebenarnya nih teman-teman, aku tuh milihnya tuh di Sapienza University di Italia. Oh gitu. Tapi waktu keterima, aku tuh diterimanya di KU Leuven. Dan aku tuh sama sekali nggak riset apapun soal Belgia. Kok bisa kepindah gitu tiba-tiba? Nah itu juga nggak dikasih tahu sama panitianya, cuman tiba-tiba udah gitu aja. Dan waktu aku tanyain ke KUI masing-masing, mereka bilangnya yang final adalah draft yang terakhir. Jadi ya aku ngikutin saja. Kalau misalnya aku tolak ya bisa, tapi aku nggak mau. Ya boleh. Tapi nggak apa-apa lah ya so far pindah ke Belgia. Nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting Eropa. Saya suka. Kalau yang lain gimana nih? Nah, kalau aku tuh untungnya aku dari awal sampai akhir tuh milihnya ya di situ, keterimanya di situ. Nah, cuman kalau awal kenapa sih aku milih Birmingham itu pertama dari makulnya. Karena kalau di ISMA itu kan kita ditawarin ada 10 pilihan ya kalau dulu ya. Terus kita suruh milih 3 sebenarnya kalau di UK. Dan kebetulan itu matkul-matkulnya itu cocok sama yang di University of Birmingham. Jadi ya udah aku masuk ke situ. Terus kebetulan di Inggris aja. Ambil apa aja? Nah, kalau aku tuh yang pertama aku ambil Principle of Economics. Aku teknik mesin, nyebrang batu. Terus habis itu aku ngambil mata kuliah manajemen. Jadi namanya tuh Organizations, Management and Entrepreneurship. Taman nyebrang tuh. Terus yang terakhir itu Global History. Jadi tentang sejarah gitu. Wah. Jadi nggak ada tekniknya sama sekali? Nggak ada. Jadi kan emang salah satu tujuan ISMA itu kan emang mengambil mata kuliah yang nggak kita ambil sebelumnya. Jadi ya emang salah satu tujuan ISMA. ISMA keren banget. Kalau aku sih waktu itu kan ada daftar kan, terus aku cuman kayak cap-cip aja gitu. Serius? Terus kayak Penn State gitu. Serius? Enggak. Dulu kalau aku sih awalnya pengen pilih Polandia waktu itu. Aku lupa namanya kayak Warsaw atau apa gitu. Karena banyak tuh katanya tuh dari Indo. Terus karena aku kan mungkin nggak confident ya kalau misalnya nggak di English speaking country gitu. Terus aku nanya, ada temanku anak FIB juga, dia itu di Penn State kan, udah milih Penn State, dia udah kayak udahlah Penn State aja udah bener gitu kan. Terus aku kayak nyari teman aja lah, aku kan mikir daripada aku udah bahasa Inggrisnya sebelum ISMA aja udah kayak tertatih-tatih, apalagi nanti kalau di tempat yang non English country gitu. Jadi kayak ya udahlah aku pilih coba Penn State, terus keterima bareng deh. Gitu. Kalau kamu? Kalau aku dulu dari course-nya. Jadi aku kan cari-carinya dari course nih. Kan
di websitenya ya itu kan selain ada universitasnya ada juga course-nya, tapi aku awalnya nggak lihat universitasnya dulu, aku lihat course-nya dan aku lihat di Michigan ini ada bahas tentang film, jadi kita belajar tentang film, terus juga sex, gender and ya itulah intinya. Itu dan itu aku merasa menarik banget kan dari situ kita belajar film, tapi setelah keterima di MSU malah nggak bisa ambil itu, jadi kayak kalian ada ini nggak sih penyesuaian? Iya, Iya, jadi ada, aku gitu. bener. Jadi aku dulu milihnya apa aja gitu kan. 4 kalau US milihnya 4 ya. Kamu 4 Aku atau 3? boleh 5 malah. Oh, boleh 5. Aku 4. Jadi aku milih 4 dan 4-4-nya harus di-adjust lagi. Jadi setelah keterima di MSU, aku harus milih lagi course-course-nya gitu. Awalnya agak aduh gimana nih, karena kan aku milih MSU karena ya aku pengen belajar film belajar tadi itu. kan. Cuman pada akhirnya ya apa-apa juga sih gitu, karena masih sama-sama menarik gitu. Karena ada ini gak sih kayak prerequisite gitu gak sih? Bener ada prerequisite-nya. Iya. Aku baru ingat. Iya itu. Kalau kamu ada apa ya fakta-fakta unik nggak waktu milih course-nya atau gimana gitu? Karena kan kalau kamu kan pindah ini. Aku masih ingat. Jadi aku tuh ada sempet bingung mau ngambil apa, terus aku ngambil kelas namanya European Union's Politics gitu. Dan kebetulan kan aku di Eropa, jadi kayak beneran belajar langsung di Cocok tempatnya. banget, Dan yang ngajarin aku itu adalah orang yang bekerja di EU. Jadi dia waktu di kelas dia sangat memperingatkan untuk nggak boleh foto dia sama sekali atau dia bakal tahu. Wow. Sampai kayak gitu ya. Iya. Itu ngomongin tentang apa tuh kalau boleh tahu? Lebih ke sejarah terbentuknya EU, terus apa sih yang dikerjakan di sana dan cara pengerjaan itu seperti apa? Kayak rahasia dapurnya tuh ada di situ semua tuh. Nggak rahasia. Ya, sekiranya begitu. Oke. Kalau dari yang lain ada yang unik-unik lagi nggak? Enggak, udah gitu doang. Nah kalau dari aku tuh hampir mirip sih. Jadi sebenarnya kan itu kan ditawarin 10 tuh. Dan ternyata tuh mayoritas tuh matkul yang bisa diambil di semester 2. Padahal kita kan masuknya hitungannya semester 1. Jadi harus beneran nyari lagi. Jadi di univnya tuh ada jurusan apa, terus kita lihat matkulnya beneran satu-satu. lagi gitu ya? Iya, hitungannya kayak KRS-an lagi, kayak beneran manual. Sama sih, aku juga kayak gitu. Kalau aku waktu itu dikasihin ada DPA-nya gitu. Jadi kayak kita nanya aja, kira-kira boleh gak? Jadi akhirnya kan itu ada 10 tuh list kan. Terus semua ke 10 award di ISMA di Penn State tuh ganti dari list yang udah dikasih. Karena mereka langsung lihat, oh ternyata bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu gitu. Jadi kayak ada kebebasan tertentu sih, itu enak banget sih kemarin. Karena ini ya, mungkin karena kita juga kehitung sebagai mahasiswa reguler di sana, jadinya nggak ada pengkhususan kamu cuma bisa ambil ini. Iya, nggak ada kuota kelas. Bahkan aku waktu itu ada prerequisite, terus aku kayak kayak mohon dalam tanda kutip ke dosennya, aku email gitu, terus aku kasih tahu kalau di Indo, di Antro, ada gak mata kuliah yang kira-kira tuh sesuai dengan prerequisite-nya dia gitu kan. Aku kasih transkrip, aku minta, aku obrolin, aku punya interest ini, terus aku punya skripsi nih, pengen bahas tentang ini nih gitu. Iya, maksudnya walaupun di sana belum ngerjain skripsi, paling nggak ada inilah, ada visioner gitu kan. Terus kayak akhirnya ada 3 mata kuliah udah langsung dibolehin gitu sama dosennya karena kita pelit aja lah sama mereka. Itu seru sih. Oke, menarik ya. Aku penasaran, aku punya pertanyaan. Kan kamu tadi dari teknik mesin. Iya, teknik mesin. Nah, kamu belajar itu kan ngambil FEB semua tuh ya? Iya, beneran sosial. Ada kesulitan nggak sih? Pasti ada. Nah. Dan emang kayak beda banget dunianya. Gimana cara kamu overcome itu? Nah, tapi kebetulan untuk matkul-matkul yang kuambil itu bukan matkul yang tingkat atas. Jadi sebenarnya matkul-matkul dasar gitu. Oh. Dan kebetulan kalau di Univku itu kan ada PPI juga. Jadi bisa sharing-sharing, bisa tanya-tanya. Terus juga Perhimpunan Pelajar Indonesia. Ya. Nggak dicari? Kalau di Amerika namanya kan permias kan. Oh, beda. Beda. Takutnya bisa jadi clickbait. Jadi gitu bisa tanya-tanya. Terus kebetulan yang satu awardee sama aku itu kan ada anak UI dan dia tuh juga anak ekonomi. Jadi aku bisa tanya-tanya tuh kalau yang tentang ilmu sosial gitu-gitu. Jadi ya it's okay lah. Terus yang UI ngambil teknik. Oh enggak. UI dia ngambil sosial, cuman sosialnya beda. Oh iya. Terus kalian tuh selama proses penerimaan di ISMA itu kan ada kayak banyak seleksinya ya, kayak nulis esai, wawancara. Itu kalian persiapan itu apa aja sih?
esai ya? Iya. Yang lain dulu deh. Silakan. Juan mungkin. Oh iya, Juan. Kan kalau esai kita itu kan formatnya kayak ada pertanyaan, ada 4 pertanyaan kalau nggak salah. Terus kayak ada disuruh ngisi kotak. Menurutku sih yang pertama riset dulu sih. Jadi kita harus tahu kayak kita nyari Google kayak kira-kira orang lain tuh jawabannya kayak gimana sih, atau gimana sih layout jawabannya gimana, mungkin yang sopan, yang rapi. Karena kadang-kadang tuh kalau kita belajar bahasa Inggris kan bahasa Inggris yang casual gitu. Tapi kan kalau dimasukin di formal-formal mah kita boncos semua. Ya kan? Makanya harus dipelajari itu juga. Terus mungkin kalau jawab pertanyaan esai itu harus berbasis fakta, jangan cuma ngawang-ngawang doang. Jadi misal kelebihanmu tuh apa? Mungkin kelebihanku tuh mudah bersosialisasi atau dan lain-lain. Dan tapi kamu harus tunjukin juga, mungkin kamu ikut organisasi A, organisasi B, prestasimu apa, kontribusimu apa. Jadi ya emang harus kayak gitu. Berarti di backup sama proof Iya, ya? di backup sama proof gitu. Kalau aku sih gitu doang sih. Atau yang lain kayaknya lebih gahar-gahar nih tips-tipsnya. Panas. Gimana nih Penn State? Tapi sebenarnya sama aja sih. Pada intinya adalah kita tetap harus punya referensi kan? Karena gimana pun kita ada data-data terus juga insight dari luar, tapi yang paling penting juga adalah kita harus personalize, jadi benar-benar semuanya tuh berasal dari kita sendiri, jangan mengada-ada tadi juga, benar-benar berasal dari kita, ngomongin fakta. Jadi sebenarnya kenapa kita harus jujur ya dalam menulis esai, karena itu juga bermanfaat buat nanti interview gitu kan. Benar. Karena biasanya interview kan dari esainya nih, dan kalau misalkan esai kita nggak berasal dari kita sendiri, nanti kita Nanti ketahuan iya. Ntar dicek ntar, beda. Waktu ngomongin sesuatu dari esai itu di interview ya kita bingung sendiri, dan ya makanya kita harus benar-benar personalize dari essay dan juga mungkin dari motivation letter juga. Iya, bener banget. Gitu. Kalau aku sih yang paling aku ingat pas essay itu aku bikin semacam kayak storytelling gitu. Jadi kayak karena balik lagi dengan apa yang dibilang Patu tadi kan, kayak dibikin personalize gitu, dibikin secara personal gitu. Jadi aku berasa kayak cerita aja sih sebenarnya. Aku kayak naro paling utama tuh kayak misalnya goalku dan motivasi untuk ikut ISMA tuh kira-kira apa, itu udah paling atas, dan akhirnya semua esai itu akhirnya bisa di-refer back ke goal dan motivasi itu gitu loh. Itu sih yang menurut aku bikin esaiku juga jadi jujur, dan aku pun juga nggak hesitate juga buat refer kepada esai yang aku tulis gitu. Iya. Kalau menurutku tuh yang personalized tuh bener banget sih. Karena bayangin aja pewawancara mau ngeliatin berkas kita satu-satu, ada puluhan ribu mahasiswa, kita liatin satu-satu, emang harus dibedakan kita sama satu sama lainnya. Kalau aku sih jujur lebih banyak persiapannya waktu wawancara, teman-teman. Jadi waktu itu karena kan aku sempat intern ya di kantor urusan internasional UGM. Terus sebelum wawancara, kalau nggak salah tuh sehari sebelum, itu tuh kepala KUI-nya tuh ngebuat semacam webinar. Oh iya, benar. Untuk cara-cara kiat-kiat menghadapi wawancara. Kiat-kiat itu dia namanya, menghadapi wawancara. Terus jadinya aku nonton itu dan aku persiapin lagi. Soalnya kadang-kadang aku tuh kalau misalnya wawancara suka gagap. Iya, gak bicara, Terus ngeblank. Nah, cara tackle-nya gitu. Yang aku persiapin mental sih kebanyakan. Oh gitu. Iya. Begitu. Kalau Patu gimana wawancaranya? Waduh, kebetulan kemarin aku juga ngisi sharing-sharing yang bareng sama Pak Andi ya. Dia ngomongin juga wawancara, jadi sama topiknya kayak yang waktu kita terima itu, cuman bedanya karena udah ada Audi ISMA, jadi kemarin ada tambahan buat sharing-sharing, dan di situ aku sharingnya sama sih. Jadi kalau aku agak berbeda dari teman-teman, mungkin teman-teman kebanyakan berdasarkan essay gitu ya. Cuman kalau aku agak melenceng dari essay. jadi awalnya kan ditanyain standar nih, namamu siapa, motivasi ikut ISMA apa, kenapa kok harus ISMA gitu kan, sebelum masuk ke pertanyaan essay. Tapi sebelum masuk ke essay, aku ini yang bagian motivasi dan kenapa harus ISMA, aku bilang karena aku pengen belajar ini tentang dunia entertainment juga yang bisa dikaitkan dengan arsitektur gitu kan. Terus si pewawancara ini tertarik kan sama itu, terus ditanyain kayak suruh cerita lebih lanjut gitu. Terus aku bilang aku punya role model, dan aku tahu role model ini dari series Netflix, dan gara-gara itu malah jadi ngomongin series Netflix. Aku kayak gitu. Kalau boleh tahu Netflix apa ya? Nanti ya. Abis ini. Jadi gitu, walaupun memang
dari pertanyaan-pertanyaannya tetap menjurus ke ya dari esaiku ya, cuman dari situ lebih santai sih. Jadi poin yang mau aku point out adalah memang gimana caranya kita bisa membawa diri waktu wawancara, benar. jadinya nyaman di kita, terus juga dari pewawancara nyaman juga waktu nanyain kita gitu. Jadi lebih ke ngobrol-ngobrol gitu sih. Kalau dari kalian gimana? Nah kalau aku sih dari sebelum bahas wawancaranya mungkin kita harus persiapin kayak bajunya itu penting banget iya, aja. bener. Harus sopan bajunya. Aku harus pakai sopan. kemeja, pakai Iya, jas bener. waktu itu. Udah lengkap banget ya. Bener banget. Tinggal pakai toga udah wisuda tuh. Parah. Ini tuh yang pertama. Terus kedua kita beneran harus sopan. Soalnya kita nggak tahu kayak backgroundnya mereka tuh apa sih. Jadi lebih baik kita sopan aja. Kayak kalau bisa pakai aku atau pakai bahasa Inggris, jangan lupa pakai bahasa Inggris. Iya, pakai bahasa Bahasa Inggris. Kok lupa? Emang bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Dan kembali lagi, yang penting itu baca motivation letter, baca CV kalian, sama baca satu lagi esai-esainya itu. Dibaca itu beneran diprintilin satu-satu kayak poin-poinnya itu apa sih, di breakdown, ya. Karena kalau kita cuma ngapalin itu kan nggak kelihatan kayak kita beneran tahu kan. Tapi kalau kita perintilin satu-satu terus kita jelasin dikit-dikit, itu kan. Bener, dari breakdown itu kita juga bisa tahu mana nih pernyataan-pernyataan kita yang berpotensi untuk digali. Nah, gitu itu dia. Jadi kita Benar. lebih siap aja sih, walaupun memang dari sekian banyak tips wawancara gimana pun juga kita nggak bisa memastikan 100% gitu pertanyaannya Benar, akan apa. benar banget, Gitu. benar banget. Ada tambahan nggak? Kalau aku sendiri sebenarnya untuk wawancara yang tadi di breakdown ya. Iya. Kalau aku lebih ke ngebuat semacam kerangka. Jadi kayak aku nggak bener-bener breakdown justru. Karena aku takutnya aku jadi ngafal. Terus kalau aku ngeblank aku wah udah habis. Tewas aku di sana. Jadi kalau dari aku sendiri lebih ke mungkin inget-inget intisari dari setiap esainya. Terus dengan santai aja bawa ngomong. Jadi nggak terpaku sama apa yang kita tulis. Itu bisa banget sih, iya. Apalagi kalau kita wawancara, kalau kita ngeblank kan kayak ekspektasinya udah turun banget tuh. Iya. Dan kita harus ngapin terus. Emang kita beneran harus semangat dari awal. Emang semangat teman-teman yang mau Terus isma. apalagi kalau misalnya dosennya ya yang wawancarain kita itu diem doang. Jadi kita Iya juga bener. pressure, tegang juga jadi Gimana nih? aduh jawabannya hilang gitu. Teman-teman. Nah kebetulan tuh waktu aku ditanyain itu pertanyaannya tuh persis sama yang ada di esai. Nggak tahu kalau kalian gimana ya. Soalnya kan interviewernya pasti banyak kan. Mungkin karena dia udah interview puluhan orang kayak ya udahlah sesuai pertanyaan esai aja. Terus kebetulan emang itu yang ku bener-bener pahamin terus ya udah masuk aja. Intinya tetap jadi diri sendiri Benar, aja sih. Karena kalau benar. misalkan kita ngapalin nanti kalau misalkan pewawancaranya tegang aku harus gimana itu kan jadi agak-agak Benar. gimana? Itu kan eksternal, nggak bisa dikontrol. Iya, nggak bisa dikontrol. Jadi diri sendiri ya. Jadi diri sendiri. Gitu. Oke. Terus bawa santai sih kalau menurut aku. Dibawa santai aja meskipun kalian nggak tahu lagi jawabannya apa, tapi jangan keliatin gitu Ya, loh. jangan- Jangan diliatin biar kayak mikir aja gitu. Diem sebentar, dipikirin baru diomongin gitu. Nggak usah tegang-tegang banget. Mungkin aku punya tips and trick sih. Oh, gimana tuh? Enggak, ini lebih ke teknis saya sih. Kan All eyes on you. enggak, kalau kemarin kan itu kan pakai Zoom ya. Enggak tahu yang tahun sekarang kayak gimana. Tapi kemarin itu karena pakai Zoom, aku jadi full screen di yang kameraku doang. Jadi biar aku nggak ngelihat respon dari yang wawancara. Jadi aku kalau misalnya udah krik udah diem, aku cuman bisa kayak jadi fokusnya sama diri sendiri lah. Nggak terlalu ngeliatin kira-kira dia apakah bikin gesture apa. Jadi aku nggak terlalu pressure sama yang wawancara gitu. Iya meskipun agak narsistik Nggak masalah. Yang penting kan pakai kemeja dan jas waktu itu. Iya. Banget guys. Iya kan, ngaca sebentar gitu. Oke. Checking ya. Terus kalau misalnya nih kan setelah keterima nih, kan ada proses-proses sampai pre-departure dan lain-lain. Itu kan ada pengalaman yang berkesan gitu nggak sih selama di situ? Nah, Kayak kalau aku tuh agak kaget sih. Karena kan kalau univ lain, kayak awal-awal di univ lain tuh kan jumlahnya 20, 10, 30. 30. Ada yang bancakan, ada yang banyak banget. Satu RT, satu RW. Iya. Aku cuma berdua anjir. Berdua. Se-Indonesia. Dan itu tuh kaget banget. Kan pertama kan kita dikasih kayak list-listnya tuh yang keterima siapa aja. Terus kayak listnya berderet gitu. Misal Michigan ada, wah. Jadi kan gampang. Kalau kita Michigan kan tinggal lihat tuh. Kalau Birmi, ku cek sekilas, wah nggak ada. Terus kayak
aduh kayaknya nggak keterima nih. Terus ku perintilin tuh satu-satu tuh. Oh ada ternyata, cuma satu, cuma 2. Nah cuman karena kita bagiin list yang UGM cuma aku doang kan. Terus kayak anjir, ini kok lainnya bareng-bareng, ini kok aku sendiri, ini gimana nih? Sebelum aku tahu temanku yang lain kan, kayak aku cuma taunya kayak aku sendiri gitu. Ternyata setelah yang aku cari tahu, ternyata tuh yang keterima tuh 10 orang awalnya. Tapi 8 tuh dipindah ke Edin. Kenapa tuh? Karena nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Berarti Ya mungkin kayak Melisan gitu. Iya. Dan kebetulan sisa kita berdua. Dan sebelumnya tuh kita udah ada kayak grup Telegram gitu. Kayak yang keterima di 10 University gitu. of Birmingham. Kecuali aku sama temenku yang keterima. Jadi kita masuk grupnya kosong. Udah kosong nggak ada siapa-siapa. Terus kayak ada namanya Kak Kendrick itu kan kayak supervisor kita di ISMA. Terus kayak kita tanya, Kak ini beneran cuma kita berdua aja. Kak, tolong Kak help. Gitu. Private ya. Tapi nih, kalau misalkan boleh milih, kamu lebih milih di UOB atau ikut pindah? Aku suka di UOB sih. Oke. Enak-enak di UOB. Karena UOB itu deket dari mana-mana. Ke London deket, ke Liverpool deket. Terus kayak matkulnya juga mendukung sekali. Terus kan kayak kalau misal di Edin kan sebenarnya universitasnya bagus kan. Kayak KIAS 5 apa ya, KIAS 10 kayak top banget. Cuman kalau matkulnya kita nggak suka kan buat apa? Iya. Bener banget. Jadi ya yang penting dari awal juga sukanya itu, terima di situ ya udah. Ya udah. Gitu. Mungkin kalian gimana kalian waktu Kalau aku pre-departure? kayaknya lebih ke, kalau aku sendiri kan emang lebih awalnya tuh risetnya lebih banyak di Italia ya kan. Terus waktu di Belgia, aku tuh taunya cuman cuacanya tuh buruk. Aku cuman di dalam gitu doang. Dan waktu sampai juga semua kayak supir Grabnya, welcome to Belgium. The weather here is really bad. Don't expect too much kayak gitu. Terus aku kayak, oh oke. Tapi itu beneran seburuk itu. Jadi kadang kalau misalnya udah sunny, tiba-tiba hujan, it's normal. Kayak gitu. Terus kayak aku juga nggak banyak riset soal Belgia, karena aku cuma tahu coklat, Maklum. Maklum dari Belgia. Iya dari Belgia. Lah aku baru tahu sekarang. Aku baru tahu. Coklat. Mungkin abis ini cicip-cicip kali ya. Makanya iya. Terus aku lebih ke let it surprise me waktu di sana. Agak gambling dikit tapi aku suka yang begituan. Agak Ada mendebar iya, gitu. iya. Berdebar. Gitu. Berarti karena cuacanya kan buruk nih ya. Berarti udah kayak ready gak? Ada persiapan buat jaket atau apa? Kalau aku sendiri, aku belinya jaket kayak anti hujan. Jaket anti hujan, aku lupa deh namanya. Tapi itu aku beli. Cuman itu terlalu tipis. Jadi kan itu udah masuk winter ya. Nah itu terlalu tipis, gak kepake. Jadi aku beli lagi di sana. Jaket kayak Puffer. Puffer jaket Puffer. gitu. Dan aku pakai itu sampai akhir. Sampai bawah. Tapi ini sih kalau tentang cuaca ya, di Michigan hampir mirip. Jadi kayak Michigan memang cuacanya nggak begitu bagus. Banyak yang bilang Michigan tuh serandom itu cuacanya. Jadi waktu persiapan mau berangkat, semua orang di Michigan nih udah wah dingin nih katanya, karena memang winternya lebih cepat daripada yang lain. Cuman sampai sana kan masih summer, masih Agustus. Jadi kayak di sana kita sangat kepanasan. Kayak panas banget. Drastis banget ya bedanya. Panas banget karena kita beneran nggak expect bakal sepanas itu kan. Tapi ternyata kita masih dapat panas dan tiba-tiba drop gitu loh. Tiba-tiba maksudnya jadi tiba-tiba dingin gitu. Jadi setelah panas berhari-hari itu langsung dingin. Bahkan sekarang kan udah mau summer lagi ya. Di sana masih salju, masih sering turun salju dan badai, itu sering badai. Anginnya juga benar-benar Kenceng banget ya. Jadi kayak gitu sih kalau yang di Michigan. Jadi agak ngerti. Kamu beli jaket windproof juga nggak? Dari Indonesia aku bawa coat kan, karena mikirnya, sampai sana langsung gimana gitu kan. Tahu dia nggak sempet kemana-mana. Cuman sampai sana ya beli lagi karena kan thrifting gitu kan juga bakal lebih murah lagi. Bener banget. Wah, tapi kayaknya emang cuacanya emang jelek-jelek ya. Maksudnya nggak ada yang kayak Indonesia enak mungkin gitu. karena kita udah kebiasa, udah dibagi kan. Kalau kita panas, hujan. Iya. Sama kalau di UK gitu. Jadi kalau orang UK itu kalau basa-basi nggak tahu apa yang diomongin, weather anjir. Oh benar. Bener. Terus kayak weathernya boring. Gitu. Kalau jadi kita tuh kayak hukumnya wajib jip setiap hari ngecek aplikasi weather. Bener banget. Iya, itu perbedaan lifestyle di Indonesia. Dan aku baru tahu
kalau di sini kan cuacanya sunny, cloudy. Kalau di sana ada cuaca namanya windy anjir. Dan emang benar-benar anginnya tuh emang sekenceng itu. Aku pernah lihat kayak ada cewek gitu naik tangga di universitas jatuh gara-gara anginnya. Iya, sampai kayak gitu. Jadi ya bersabar lah. Terus tapi sebelum sampai ke bagian weather nih ya, kan kita kan ada sebelum berangkat ke sana kan pasti banyak banget nih urusan-urusan yang harus dikerjain nih. Teman-teman kira-kira ada ini gak kayak pengalaman? Kalau aku ini yang sebelum terbang kan. Iya. Nah kalau aku itu kan sebenarnya nggak tinggal di Jakarta dan aku juga nggak dari Yogyakarta gitu kan. Jadi waktu itu aku ngurus apa-apa tuh harus dari tempat asalku, dari Pekanbaru. Dan waktu itu kan lagi masa PPKM gitu ya. Iya, susah. Bener-bener Iya, terbatas banget dan bener aku tuh banget. harus ke kedutaannya untuk biometrik, buat appointment biometrik. Dan masalahnya waktu PPKM kedutaannya juga tutup. Dan aku tuh cuma bisa reach out mereka lewat email dan mereka tuh juga balasnya tuh lama banget. Jadi waktu itu aku sempat udah mikir, aduh berangkat atau enggak ya ini, gimana ini. Tapi pas akhir-akhir udah mepet dikit, aku udah dapat appointment, jadi bisa untungnya. Dibuka itu berarti kedutaan. Iya dibuka. Kayak aku harus ngurus ke Kemenkumham dan lain-lain. Itu sendiri-sendiri atau kayak Iya, digabung? sendiri-sendiri. Oh sendiri-sendiri. Kalau di UK itu digabung, jadi semuanya diurusin di Jakarta. Tapi kita harus datang semua sih, maksudnya ngurusnya sendiri-sendiri. Tapi kan aku nggak dari Jakarta, nggak dari Jogja juga. Terus kayak aku kan di Kediri, Jawa Timur kan. Terus kayak bajuku tuh di Jogja, padahal biometrik segala macam di Jakarta. Jadi aku harus ke Jogja dulu, ngambil packing, terus kereta lagi ke Jakarta. Sampainya malam. Road trip berarti ya? Road trip. Kalau itu berarti estimasinya berapa lama kalian mempersiapkan semua? Berarti visa ya itu Iya, ya? visa. Iya kan. Lama sih. 2 bulan, 3 bulan? Iya. Sampai segitu ya? Sampai segitu. Karena kan perintilannya itu kan banyak banget ya. Iya, benar. Kayak visa itu pun aja ada kita butuh pas foto, buku SKCK yang kita nggak tahu sebenarnya butuh atau enggak, Iya. ternyata nggak butuh. Kalau Iya nggak butuh kan. Cuman memang tergantung negara. tergantung, iya. kalau aku butuh dilegalisir di Kemenkumham. Nah. Oh, serius. Terus juga ini sih ada health insurance segala Iya, condition benar, kalian. benar. Itu kalau itu beda-beda tiap negara. Iya emang kondisional banget sih itu. Untungnya US sangat santuy. tapi aku waktu itu sempat ada ini sih bencana sih. Oh, apa tuh? Gimana? Bencana elaborate. Bentar lagi menggali trauma dulu. Jadi waktu itu kan kalau kamu visanya F ya? Iya, Kalau aku 5 J. tahun. Oh. Jadi kalau US ada kalian ada juga nggak sih harusnya? Ini Jadi FD kalau kan? Oke. Jadi kalau US itu visanya pelajar, itu visa pelajar tuh ada 2. F sama J. J. F sama J1. Kalau yang F aku ya yang F ya. Kamu yang F. Kalau F tuh 5 tahun masa berlakunya. Jadi nanti kalau misalnya aku mau ke US dan belajar lagi dalam kurun 5 tahun Nggak usah sejak ngajuin kemarin lagi. nggak usah Nggak usah ngajuin. ngajuin. Tapi kalau dia Kalau aku itu tuh sampai masa yang dari universitasnya itu tuh selesai. Jadi cuman pas program 6 bulan doang. Enggak, aku ya 4 bulan berarti, 4 4 bulan. bulan. Tapi kok bisa beda guys? Kan kalian dari US juga? Atau kayak beda-beda aja tergantung pribadi Itu aja? tergantung host university Oh. pengen menstatuskan kita tuh Sebagai sebagai yang exchange mana? program atau student atau apa gitu. Awalnya kayaknya aku juga J harusnya. Cuman dari host university-ku berbaik hati saja terus dia Enak banget udah sih. kamu harus F gitu kan. Yeah. Terus ya udah kita akhirnya F dan beda sendiri dan ya 5 tahun jadi lumayan sih. Jadi Cuman lebih mahal memang. Yang lebih mahal ya? Lebih mahal ya. mahal, bayar 3 kali kalau nggak 3 salah. kali? 3 kali. Aku 3 kali. Jadi ada 3 termin ya. Yang pertama tuh berapa, yang kedua berapa. Nah, yang ketiga ini yang beda daripada yang punya dia. Bisa diangsur ya? Enggak dia. Oh diangsur? Dicicil. Nah itu beda buat beda Beda step. pembayaran. Oh gitu. Bukan Yeah. termin ya, sorry beda step. Terus ini bisa di reimburse nggak? Reimburse. Semuanya? Iya, Semuanya semuanya reimburse. reimburse. Cuman gimana pun reimburse itu kan kalau nggak salah baru kita mau berangkat, baru ya diajuin. reimburse kan. Jadi Iya. ya untuk take notes buat teman-teman ya, kalau visa itu berbagai macam dan kebetulan aku kemarin habis hampir di angka di atas 10 juta intinya. Oh, Iya, dan itu di luar akomodasi dan transportasi ya. benar. Jadi benar-benar cuma mengurus visa aja. Aja. Kayak gitu. Dan itu bisa dicek kok di
website-websitenya dari apa berarti kedutaan ya? Kedutaan Iya, besar. kedutaan di Iya. sini. Masing-masing. Jadi kalian bisa persiapan juga kalau misalkan merasa bahwa di step ini mungkin bisa jadi burden juga karena kan Iya. kita nggak tahu ya orang-orang beda-beda kan. Kondisinya beda-beda, benar banget. Jadi mungkin kalian bisa mempertimbangkan dari sisi ini juga. Karena di reimburse. Aku belum cerita nih tadi nih. Oh iya. Sorry. Bencana. Good advice banget, good advice Kita banget. kembali lagi ke bencana. Kembali ke bencana saya. Oke, udah selesai ya bencana visanya. Udah selesai. Udah ada visanya. Udah. Berangkat kan kita, berangkat. Sampai sana nih. Nah, mungkin boleh cerita sampai sana kalian gimana? University life. Sebenarnya tadi udah di ini ya. Kita udah Mention sedikit dikit tadi cerita ya. tentang cuaca gitu ya. Cuman mungkin kita bisa mundur dikit gitu dari sejak datang ngapain aja Mungkin nih first kalian? impression gitu loh, kayak wah aku di luar negeri gitu kan. Oh, kalau Gimana, aku beneran yang kayak bersih Lucu, banget Oh, udaranya. iya, bener. Udaranya bersih banget, terus kayak kalau foto di kamera itu beneran jadi bagus. Beda udara. Iya, kayak, tapi nggak tahu tiap kali aku nelpon nih fit call sama orang tua selalu kayak kok kayaknya cantik kan ya. Iya, tapi balik lagi sama aja. Iya, makanya kalau kamu sendiri di UK gimana? Tapi emang beda banget sih. UK sama Indonesia tuh beda banget. Emang beneran sana tuh bersih banget, polusinya tuh dikit banget. Kayak aku expect tuh kota-kota di UK tuh kayak ya mirip-mirip kayak Jogja lah, maksudnya ada mobil banyak lah. Walaupun gak sebanyak Jakarta ya. Tapi beneran di sana tuh mobilnya dikit banget. Ah, iya. Kayak beneran polusinya dikit. Terus dingin boy. Benar-benar. Dingin banget. Padahal itu tuh masih autumn kan, masih belum winter tuh. Tapi kayak kita udah dicicilin dulu gitu. Kayak wah ini kayaknya 2 bulan 3 bulan ke depan nih, wah kayak bakal dingin banget nih. Kayak Oh, bentar. harus beli. Kalau kalian sampai sana kapan tuh? Bulan apa? Aku September. September ya. Oh. September akhir. Pantes udah. Jadi kayak Iya. udah autumn. Udah. Benar-benar. Oke, jadi dingin terus apa lagi nih? Setelah kedinginan kalian gimana? Kalau aku pribadi mungkin orangnya tinggi-tinggi banget. Kalau dibandingin sama aku. Jadi ngeliatnya agak gini. Sorry. Tinggi-tinggi banget. Kalau aku tuh, jadi kalau kita pertama kali ngobrol sama orang tuh kan yang dilihat aksennya ya. Nah ini tuh ada miskonsepsi guys. Jadi kalau di UK itu aksennya nggak kayak di BBC semua. Kalau di BBC itu kan jelas. Nggak kayak Harry Potter gitu ya? Nggak kayak Harry Potter. Kalau Harry Potter kan masih jelas kan. Nah cuman kalau di UK itu biasanya semakin ke utara semakin nggak jelas. Maksudnya itu gimana tuh? Gimana tuh? Maksudnya Jadi Bisa semakin kasih contoh nggak? kumur-kumur gitu aksennya. Coba. Iya kan udah berapa bulan. Emang aksennya tuh tidak sejelas kayak kita biasa latihan gitu. Kalau di Indo kayak kita dengerin, oh kalau misal TOEFL tuh, oh suaranya kayak gini ya biasanya, oh bisa jelas gitu ya. Kan biasanya kalau di UK itu kan lebih terstruktur gitu. Kalau US tuh kan kayak bahasanya tuh lebih casual gitu, lebih santai-santai. Ternyata di UK ada casualnya juga guys, dan casualnya tuh kayak beneran bisa nih kita ngobrol. Terus kayak kita nggak paham apa-apa itu lumrah banget, apalagi di first 2 weeks, 3 weeks gitu emang. Emang Birmingham tuh specifically di mana emang? Jadi itu tuh di utaranya London, kayak 3 jam dari London. Kalau kalian nonton Peaky Peaky Blinders. Blinders di mana di pip. Nah itu di Birmingham tuh, di kanal-kanalnya tuh. Dan ada fakta unik guys. Jadi kalian tahu Venice kan? Kayak kanalnya itu kan baik banget. Iya. Tapi kalau dibanding sama Birmi, kanalnya Birmi itu lebih panjang daripada di Venice. Iya. Tapi masih lebih banyak Venice ya? Lebih banyak. Tapi kalau tapi panjangnya lebih tuh di Birmi. Jadi kalian tuh sebenarnya bisa mau ke Birmi ke London lewat kanalnya doang tuh masih buka tuh jalurnya. Kalau kalian mau jalan di sebelahnya itu bisa, tapi ya jauh. Aku kira jalan di air, sorry. Agak bingung tadi. Oke. Gitu. Aku Kalau juga- US gimana US gimana? Enggak, di sini main Oh, Aku oke, juga mau oke. point out ini sih soal bahasa. Soalnya kan di Belgia itu ngomongnya tuh ada 2 bahasa. Yang pertama tuh ada bahasa Belanda dan bahasa Prancis. Dan kebetulan di tempat aku tuh di Leuven itu tuh dominan Belanda. Dan Oke. orang di sana karena kota pelajar jadi bisa bahasa Inggris. Jogja ya, betul. Iya. Bukan Jogja. Sesuatu di Leuven. Ada Iya gitu. Jadi kalau misalnya aku ngobrol nggak begitu ketahuan atau beda karena nggak semuanya bisa dengar gitu loh. Kalau kalian kan English speaking country Iya, semuanya. nggak jelas. Iya, benar. Kayak gitu sih. Kalau di US pas lecture-nya itu pakai bahasa apa? bahasa Inggris tetap. Inggris, Makanya kan spesifikasi
Oh pakai iya kan English, ngikutin. iya kan English certificate. Begitu kalau misalnya US